saya dapat kabar, untungnya memang kebakaran itu terjadi tidak di siang hari. Jadi tidak pada saat anak-anak belajar ya, tapi saya mendapat kabar itu malam dan memang kejadiannya itu malam hari. Terbakar dan memang habis ya, 75% lah habis gitu. Ya, Ludes, Bu? ludes gitu ya, ludes. Oke, karena ini harusnya sih udah semua ya ini rundown udah, ini daftar hadir. Oke sih harusnya ya. Semoga lah besok lancar-lancar semua ya, gak ada kendala. Oke, hai. Hai Platter People, kembali lagi nih sama aku Flo di What's on Their Plate. Nah, gimana nih kabarnya Platter People semuanya? Semoga baik-baik aja ya, karena aku pun lagi baik-baik aja juga sih. Karena sekarang ini aku ini udah baik lagi, aktif di OMK. Dan gak cuma itu loh Platter People, aku sekarang juga ikut di komunitas muda. Dan sekarang nih ya, komunitas mudanya itu mau buat aksi sosial nih, volunteer mengajar di sekolah adik-adik SLB gitu. Oh my God! Wow! Nah, jadi selain itu ya, Flo ini juga dikasih tanggung jawab loh, sebagai penanggung jawab acara, sebagai ketua acara, ya gitulah. Dan itu tanggung jawabnya menurut aku ya, itu sangat-sangat besar dan wah, ini kalau sampai ada yang miss ini riskan banget sih kalau menurut aku. Jadi biar nggak ada yang miss itulah ya, aku makanya mau undang salah satu narasumber nih ya. Dia adalah sosok yang sangat inspiratif, luar biasa, kece, keren, wah pokoknya semuanya deh. Dan beliau ini itu adalah founder dari Sekolah Cita Hati Bunda dan juga Sebaya. Selain itu, beliau ini adalah sosok praktisi ya dan juga konselor ya. Dan siapa lagi kalau bukan Ibu Ika. Kita tunggu aja sampai nanti Bu Ika ini sampai ke rumah. Wah, itu deh kayaknya Bu Ika udah sampai. Sebentar ya Bu Ika ya. Flo siap-siap dulu nih. Oke, Bu Ika udah sampai. Iya Bu, sebentar Bu. Oke, sudah bersih. Nah, pokoknya Bu Ika datang nanti rumah aku harus kelihatan rapi. Oke. Ya, Bu Ika, sebentar. Iya. Oke, silakan masuk Bu Ika. Oke. Selamat datang di rumahnya Flo. Gimana Bu Ika? Silakan duduk Bu Ika. Iya. Oke, aku duduk sini ya. Iya, boleh. Gimana kabarnya Bu Ika? Wah, hari ini luar biasa sehat. Wah, Happy juga. Happy juga Iya, Bu Ika. happy juga. Jadi seneng saya denger ini mengundang nih. Bu Ika langsung masuk-masuk ini ekspresinya ceria Happy, gitu. gitu. Iya. Gimana tadi macet Bu kesini Bu? Enggak sih, hari ini lancar ya. Semuanya lancar gitu Semuanya sampai lancar. ke rumahnya Flo ini. Wah, lancar nih. Iya, terima kasih ya Bu Ika ya udah menyempatkan waktunya buat hadir ke Sama-sama, rumahnya Flo Flo. juga buat ngobrol-ngobrol nih. Oke. Iya. Jadi seperti yang udah Flo ceritain Bu Ika, Flo ini sama teman-teman komunitas mudanya Flo ini mau buat acara gitu Bu Ika. Aksi sosial bareng sama adik-adik SLB gitu. Nah, makanya Flo mengundang Seneng Bu Ika. banget. Iya. Makanya ini Flo mau mengundang Bu Ika supaya kita bisa bertukar pikiran gitu ya. Biar Oke. Flo sama teman-teman nanti juga nggak salah nih waktu membuat acara gitu Bu Ika. Ya. boleh. Nah, iya. Karena itu Bu Ika, aku nih penasaran ya sama Bu Ika. Gimana nih Bu Ika tanggapannya terhadap aku dan juga teman-teman komunitas muda nih yang mau ngadain acara aksi sosial kayak gitu sama adik-adik SLB besok gitu. Tentunya sih saya senang sekali gitu ya, karena ada anak-anak muda ya. Iya, bagus berarti ya Bu. Iya. Ya, ada anak-anak muda yang memang peduli dan bukan hanya peduli aja, Oke. tapi peduli itu kemudian diwujudkan menjadi sebuah aksi. Sebuah aksi langsung ya. Jadi tentunya saya dan guru-guru gitu akan menyambut Flo dan teman-teman dengan senang hati. Wah,
saya denger Bu Ika juga ikut excited nih. Saya juga makin excited lagi buat besok. Jadi kalau bisa Ayo. langsung aja apa di sini Bu Ika kita Yuk, langsung gas. acara itu. Oh gas gitu ya. Ya oke Bu Ika, sebelum kita lanjut nih ngobrol-ngobrol ya Bu Ika ya. Justru malah Flo ini lebih tertarik juga nih mau mengenal Bu Ika lebih dalam. Tapi sebelum itu aku mau ngenalin dulu Bu Ika karena sekarang kita lagi ada di segmen yang namanya appetizer, the intro menu. Ya, jadi di sini kita ngobrolnya santai aja Oke, Bu Flo. Ika. Kita nyantai-nyantai, kita ngobrol dari hati ke hati, from heart to heart. Ya, Oke. sesuai sama nama program kita nih Bu Ika. Bu Ika sudah tahu belum nama programnya apa? Apa tuh? What's on their plate. Wah. Nah, what's on their plate ini kalau diterjemahkan ya, atau mungkin orang-orang bisa tahu nih, itu kan tentang makanan ya Bu, rata-rata. Nah, Iya, kok unik ya? iya, Gitu ya, karena unik saya memang sekali. suka yang unik-unik kayak gitu. Apalagi saya juga suka makan. Oke. Saya juga suka mengajak tamu-tamu saya untuk makan. Iya, jadi pas banget nih. Nah, berhubung dengan makanan nih Bu Ika. Saya penasaran Bu Ika, ini kan saya juga lihat-lihat juga ya di track recordnya Ibu segala macamnya. Ibu adalah wanita yang cukup tangguh ya. Waduh. Wah, cukup tangguh tuh lah. Cukup tangguh. Kalau misalkan Ibu Ika yang sebagai wanita tangguh ini dilibatkan menjadi sebuah makanan Bu Ika. Kira-kira makanan apa tuh? Apa ya? Seandainya, sebentar, aku mikir dulu. Boleh. Seandainya menjadi sebuah makanan Iya. gitu. Kayaknya gado-gado aja. Oh, kenapa tuh kok gado-gado Bu Ika? Karena gado-gado itu kan terdiri dari berbagai macam Kondimen ya? Iya, betul. Jadi di situ ada kentang, ada lontong, ada sayur ya. Sayurnya pun macam-macam Betul, gitu iya. ya. Nggak cuma Nah, itu macam-macam sesuai tuh dengan kegiatan saya sehari-hari yang mendampingi berbagai macam anak dengan berkebutuhan khusus. Oh, gitu. Jadi Dan kalau sehat dilibatkan- loh. Oh, iya, betul. Iya. Gado-gado itu sehat gitu Iya. ya. Jadi pengennya itu menginfluence dengan baik dan sehat. Oke, Seperti itu, Bu. jadi kalau misalkan Bu Ika dilibatkan sebagai makanan seperti itu ya gado-gado ya, betul. karena ya menghadapi berbagai Gado-gado macam-macam. ya, Wah, macam-macamnya dan macam-macam, juga betul. menyehatkan juga Iya, ya. benar. Oke, terus nih Bu, selain itu saya kan dengar-dengar Ibu ini juga alumnus dari psikologi Ubaya. Ya. Nah, berarti Ibu arek Surabaya asli nih. Arek Surabaya. Oh, arek Surabaya asli. Nah, terus Ibu ini kan juga sebagai founder dari sekolah luar biasa itu ya. Nah, kalau misalkan nih sebagai contoh ya Bu ya, anak-anak muda ini kalau buat usaha itu pasti pinginnya yang cepet cuannya lah, cepet balik modalnya ya Bu Ika ya. Bener. Habis itu apalagi yang zaman sekarang ini pokoknya bikin coffee shop yang estetik kayak gitu. Itu kan gayanya anak muda banget nih. Nah, kalau misalkan saya penasaran nih sama Ibu Ika, dulu waktu Ibu Ika awal-awal membuat sekolah itu, kira-kira modal nekatnya Bu Ika itu apa sih? Wah, modal nekat ya. Iya, waktu dulu kok tiba-tiba juga Ibu kepikiran untuk membuat sekolah luar biasa, dan juga saya dengar-dengar katanya gratis ya Bu ya untuk yang mungkin keluarganya kurang kekurangan mampu ya. ya. Mungkin saya jelasin dulu ya, Boleh, Flo ya. boleh. Jadi tadi ada koreksi sedikit. Saya memang pendidikan psikologi saya di Ubaya, kemudian melanjutkan lagi RPL di Klaten, Widya Dharma. Oke. Seperti itu. Nah, tentang usaha nih, ini menarik sekali. Iya. Jadi saya itu dulu sempat bekerja di salah satu SLB Oke. di Surabaya. Oke. Di salah satu SLB di Surabaya. Nah, dari situ saya tuh belajar ya, Flo. Saya mengikuti pelatihan ya, kemudian mulai mengajar di sana. Nah, setelah 1 tahun mengajar di sana, saya tuh kayak jatuh cinta gitu loh sama mereka gitu ya. Oke. Jatuh cinta gitu. Berawal dari situ ya Bu Ika Berawal ya? dari situ gitu. Jatuh cinta dan mulai pingin mengembangkan sesuatu untuk mereka gitu. Karena kalau yang di Surabaya itu kan saya bekerja ya. Saya pikir saya harus bikin sesuatu nih di daerah saya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian saya resign setelah 1 tahun tuh ya, 1 tahun. Kemudian saya ikut pelatihan ya. Akhirnya saya tuh resign ke Sidoarjo, balik ke Sidoarjo. Dan saya pikir pada waktu itu tidak banyak lembaga pendidikan gitu ya yang ada di Sidoarjo untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Oke. Dan awalnya saya itu bukan buka sih, ada ruangan kecil di rumah gitu Iya. ya, punya ruang kecil gitu Iya. ya. Ya udah deh,
saya mulainya dari situ. Jadi berawal dari ruangan kecil, lalu kemudian modalnya juga modal sendiri, gitu kan, paling meja, Iya, gitu kan ya. betul. Berawal dari satu meja, 2 kursi, semua alat-alat itu beli sendiri, Iya. gitu ya, dengan niatan, pokoknya niatan, gitu ya, nekat. Emang harus punya niat yang itu Nah, ya. ingat banget waktu itu adalah murid pertama saya, nggak pakai iklan ya, Wah, nggak iya. pakai iklan gitu, hanya dari mulut ke mulut. Ingat banget murid saya pertama adalah anak autism berusia 3 tahun dari seorang mama yang single parent. Nah, seperti itu. Itu murid pertama saya. Murid Sekarang udah pertamanya gede Bika. ya. Udah besar berarti besar sekarang, ya, udah iya. sekarang. Nah, dan waktu itu hanya bisa mampu membayar 150.000 per bulan. Jadi masuk seminggu 3 kali gitu ya. Dia masuk, oke, saya mulai terapi. Nah, itu mulai Dari situ awalnya dari ya. rumah saya kecil, mulainya dari situ. Nah, ternyata setelah 1,5 tahun menjalani terapi dengan saya, kok progresnya bagus. Nah, Membuahkan hasil yang bagus iya, itu. mamanya ngomong ke temennya gitu, yang anaknya sama. Jadi dari mulut ke mulut ya Bu Ika Iya, ya jadi jadinya nggak ada ya. iklan Wah. sama sekali. Nah, dari situ akhirnya saya mengajak teman kuliah saya juga di rumahnya, yuk kita bikin lembaga yuk pendidikan. Nah, akhirnya saya kontrak sebuah rumah, jadi oke. semua pakai uang pribadi. Kontrak sebuah rumah, nah dari situlah awal pertama mula kali pembuatan sekolah dan itu itu ya. pindah-pindah, Flo. Oh, itu pindah-pindah. Oh. Wah, itu dari benar-benar dari nol ya Bu Ika Benar-benar ya. minus ya kali ya, bukan nol ya, tapi minus. Tapi menurut saya itu benar-benar sebuah awalan yang sangat menginspirasi nih buat teman-teman mungkin ya, buat platter people yang ada di rumah. Iya. Ya. Oke Bu, terus selain ini Bu, kan tadi kan saya juga cerita saya ini sama teman-teman komunitas saya ini mau mengadakan volunteer ya Bu ya, sama adik-adik special needs itu. Nah, kira-kira ada nggak Bu, mungkin kayak fun fact atau mungkin info yang penting nih buat kita yang mau besok ketemu adik-adik ini, cara menghadapinya bagaimana, interaksinya bagaimana. Kan takutnya nanti ada yang salah ya Bu ya, nanti kita nanti juga bingung ini, waduh ini gimana ini. Jadi mungkin Bu Ika ada nggak mungkin Tips gitu ya? Iya, tipsnya gitu buat kita. Oke. Jadi kalau di SLB Cipta Bunda, Iya. itu Flo nanti dan teman-teman akan bertemu dengan berbagai macam anak berkebutuhan khusus. Oke. Jadi ada yang autism, ada yang Down syndrome, ya, ada yang cerebral palsy. Nah, mungkin memang sebelum menjadi volunteer ke sana, itu memahami dulu Oke. autism itu yang seperti apa sih, gitu ya. Cerebral palsy nggak harus mendalam sih, Ya, gitu yang ya. penting sekedar ya tahu, riset-riset iya, dulu betul. lah, iya. Karena beberapa misalnya nih anak dengan autism gitu ya, ada beberapa anak dengan autism itu mereka mengalami gangguan sensori, Flo. Oke. Ya. Gimana tuh Bu Ika maksudnya Nah, gangguan sensori itu? Betul. Mereka ini misalnya peka, terlalu sensitif dengan suara keras, ya, seperti itu. Atau mereka tidak suka disentuh, Oke. tidak suka dipeluk. Nah, nanti mungkin sebelum Flo ke sana dengan teman-teman Flo, Iya. mungkin nanti saya nih akan kasih daftar anak-anak yang misalnya mereka ada gangguan sensori, Oke. gitu. Sehingga kita ketika berkomunikasi pertama kali dengan mereka, oh tidak harus Langsung gitu. yang Takut langsung ya yang mereka ya. terlalu excited gitu, nanti malah mereka yang malah jadi takut untuk Iya, berdiri ya jadinya betul. ya. Atau langsung memeluk Oke. gitu ya, atau berjabat tangan. Nah, itu harus paham dulu nih Oke. profil anak-anak ini bagaimana. Oke. Gitu, seperti itu. Berarti itu cukup buat notes saya dan teman-teman nanti ya. Iya. Semoga nanti kita bisa membuat adik-adiknya nyaman ya Bu ya. Karena kita pengen itu kita ketemu adik-adik juga kita juga seru-seruan, Ya, kita juga bahagia bareng, Iya, kita bahagia seneng bareng bareng, gitu. gitu. Itu sebuah momen yang aku dan teman-teman nantikan sih. Itu adalah first experience Wah, kita. iya. Semoga kita bisa cepat bertemu ya Bu Iya, ya. iya, Oke, tadi kan kita udah tanya-tanya nih soal gimana tipsnya untuk menghadapi adik-adik spesialis dan kita juga udah tanya-tanya sedikit soal Bu Ika gimana dulu awal mula membuat sekolah. Nah, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya nih Bu Ika,
di program ini tuh ada tradisinya, Bu Ika. Wah, apa ini? Oh iya, ada tradisinya. Jadi sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya nanti Flo bakal ajarin Bu Ika buat melakukan jargon. Wah, oke. Oke, jadi nanti kalau Flo bilang what's on their plate, nanti Bu Ika jawab it's time It's time to serve to serve their story. their story. Iya, Wah, yang ini luas juga harus nggak apa-apa Bu Ika. Karena kan menggambarkan Bu Ika ini ceritanya banyak gitu ya. Oke. Ulang Oh, ya. Oke, Boleh diulang ya. Oke ya. What's on their plate? It's time to serve their story. Oke? Oke. Sudah hafal Bu Ika? Oke. Oke, langsung aja kita mulai jargonnya. Oke. What's on their plate? It's time to serve their story. 아름다운 독창적인 아름답고 독창적인 문자 한글 강하게 다채롭게 세계인을 사로잡다 한글에 반하고 한글을 배우다 세종학당재단 Welcome back to What's on Their Plate dan masih bersama Flo dan juga Bu Ika. Ya, tadi Bu Ika kan Flo udah bilang nih, tadi kita udah mengenyangkan hati, sekarang waktunya kita mengenyangkan perut Bu Ika. Betul, oke. Karena sekarang kita lagi ada di segmen yang namanya Main Course, The Sweet Memories on the Plate. Ya, kalau gitu Flo ambil dulu ya Bu Ika makanannya ya. Oke. Boleh ditunggu Bu Ika. Oke. Ya, ini dia makanannya Bu Ika. Wow. Lah, Wah. ini sudah Flo siapkan khusus buat Bu Ika. Oke. Ini ada rawon, ada nasinya juga Bu Ika. Oh ya, bentar, silahkan. Ya, Terima kasih. ya. Sebentar Bu Ika, biar Flo kembalikan dulu tulisannya. Oke, jadi kita makan bersama nih Bu Ika. Wah, ceritanya kita makan bareng. Betul ya, ini Flo udah masak, semoga sesuai sih sama asik lidahnya ini. Bu Ika. Wah ya. iya, ini masakan khusus ini. Kok tahu aja nih Flo ya? Memang saya tuh riset yang handal gitu ya. Dan ternyata bener ya ini ya. Bener ya, Makan karena kesukaan Bu Ika. rawon tapi ayam gitu. Wah gitu, ini seharusnya daging sih ini. Tapi waktu kecil memang mama suka Oke. bikin rawon pakai Tapi ayam. pakai ayam. Oke, silakan. Oh ya, saya juga mengambil deh sebentar Bu Ika ya. Oke, silakan. Ya, oke. Nah, silakan. Oh, kok sudah semua? Salah saya. Ya, silakan Bu Ika boleh dicicipin dulu makanannya. Nah, sembari Makan ya silakan sembari Bu Ika mau mencicipin makanannya ya. Ini Flo mau kasih insight ke Platter People nih Bu Ika mengenai makanan yang ada di depan kita. Jadi, Platter People, buat Platter People yang belum tahu ya, di depan Flo dan juga Bu Ika ini ada hidangan rawon. Jadi, rawon itu kalau teman-teman tahu itu kan makanan khas Jawa Timur ya. Nah, rawon ini sebenarnya bukan makanan yang sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Dan itu juga tercatat sih di prasasti kuno. Dan dulu namanya itu adalah rarawan. Nah, jadi makanan itu benar-benar udah dari ratusan tahun yang lalu udah bisa dibilang bahwa makanan ini adalah makanan para bangsawan pada zaman dulu. Terus nih ya, buat teman-teman yang belum tahu, rawon ini kan warnanya hitam nih, hitam pekat nih. Mungkin pertama kali lihat makanan rawon ini pasti bakal berpikiran, wah rawon ini kok hitam ya? Ini gosong kah makanannya atau gimana? Nah, itu bukan gosong Platter People, tapi itu karena ada campuran dari buah kluwek ya. Buah kluwek itu yang bikin rasa dari rawon ini makin gurih, makin rich flavor gitulah. Nah, buah kluwek sendiri ini itu adalah buah khas dari Indonesia. Dan buah kluwek ini nggak bisa sembarangan langsung dimakan pas mentah-mentah loh Platter People. Tapi benar-benar harus diolah dulu, difermentasi dulu. Jadi ya benar-benar orang zaman dulu itu udah jadi food scientist sebelum sekarang ini.
Jadi udah tahu caranya mengolah kluwek ini gimana biar makin enak buat campuran rawon. Terus juga selain itu ya Brother People ya, rawon ini juga ada dagingnya kan, daging sapi nih biasanya nih ya. Dan daging sapinya tuh bener-bener dimasaknya harus lama banget. Kenapa tuh? Kenapa harus lama? Ya biar waktu kita gigit, kita makan itu enggak berlawanan nih sama gigi kita. Jadi kalau digigit itu ya langsung lumer lah di mulut kita gitu. Dan buat temen-temen ya yang belum nyobain rawon, kata aku sih ya harus cepet-cepet nyobain makan rawon ya. Karena apa? Ada fun fact lagi nih soal makanan ini. Makanan ini tuh nggak cuman viral di Surabaya atau bahkan di Jawa Timur atau bahkan di Indonesia aja. Tapi dia ini udah terkenal sampai ke seluruh penjuru dunia karena dia udah go internasional nih. Ayo, siapa yang belum go internasional kalian tuh kalah sama rawon. Yaudahlah, nggak usah lama-lama ya keburu rawon yang dingin nih ya. Apalagi Bu Ika udah makan setengah perjalanan nih. Biar aku nggak ketinggalan Bu Ika, jadi aku juga mau ikut makan bareng sama Bu Ika. Ya, gimana Bu Ika? Oke. Cukup familiar nggak dengan rasanya Bu Ika? Enak Bu Ika? Nah, Oh oke, wah ini untung ya, berarti masaknya ini udah sesuai ya Udah sama sesuai. lidahnya Bu Ika. Gimana nih Bu Ika? Waktu tadi saya hidangkan nih, sajikan ke Bu Ika, ada nggak sih kayak mungkin momen atau kayak suatu sosok Memori? yang memori gitu ya terlintas di kepalanya Bu Ika waktu melihat makanan ini? rawon itu kan biasanya memang pakai daging ya, Iya. Flo. Tapi memang saya baru tahunya kalau rawon pakai daging itu justru pas dewasa. Wah gitu. Itu karena pada waktu saya kecil gitu ya. Karena mungkin papa itu nggak suka sama daging, Nggak suka sama jadi sama daging. mama itu memang rawonnya diganti pakai ayam. Mm-mm. Seperti itu. Jadi tadi pas hidangannya keluar langsung keinget masa kecil. Oh, masih ada kecil ya. Seperti Jadi itu. karena waktu kecil memang Bu Ika sering dihidangin rawon tapi dagingnya Daging ayam, itu bukan betul, sapi. betul. Itu karena papanya Bu Ika kurang suka sama Daging, sapi. ya, Oh, daging gitu. sapi, Wah, betul. Justru malah saya yang baru tahu Bu kalau ternyata rawon juga bisa dagingnya pakai ayam. Ayam ya, Wah, ternyata bisa iya. juga gitu ya Iya. pakai ayam. Boleh deh nanti kayaknya saya coba ya masaknya pakai daging ayam gitu dimodifikasi. ya. Iya betul. Terus ngomong-ngomong ya Bu Ika ya, saya ini rasa juga ya sama Bu Ika. Kan Ibu ini juga seorang founder dari sekolah luar biasa itu ya, Cita Hati Bunda. Kalau nggak salah saya juga sempat riset, itu katanya, mohon maaf ya Bu ya, Nggak apa-apa. katanya sekolahnya Ibu sempat kebakaran ya waktu itu ya. Betul, betul. Ha. Boleh nggak sih Bu diceritakan gitu, Flo pengen tahu waktu kebakaran itu bagaimana perasaannya Bu Ika dan bagaimana sih caranya Bu Ika untuk kembali bangkit gitu, untuk dari melewati masa-masa mungkin menurut Bu Ika masa-masa yang sulit gitu. Gimana Ya, Bu Ika? jadi saya lupa tahunnya ya, Flo. Nggak apa-apa Bu Ika. Jadi waktu itu memang saya dapat kabar, untungnya memang kebakaran itu terjadi tidak di siang hari. Jadi tidak pada saat anak-anak belajar ya, tapi saya mendapat kabar itu malam dan memang kejadiannya itu malam hari. Terbakar dan memang habis ya, 75% lah habis gitu. Ludes, Ya, Bu? ludes gitu ya, ludes. Bener-bener ludes gitu. Lalu saya shock juga sih ya, sedih sih kalau perasaan pasti sedih ya, ada shock, sedih kan seperti itu. Tapi melihat semangatnya para guru, kemudian murid-murid, orang tua murid juga yang mereka tidak ingin berhenti untuk melanjutkan pendidikan. Oke. Akhirnya dari situ itu saya ya cuma bisa doa sih ya, doa dan berusaha. Karena apa? Karena termotivasi untuk bangkit kembali itu justru karena melihat para murid dan Semangatnya guru-guru para itu murid semangat dan bertahan. Begitu Flo, karena pada waktu itu saya kumpulin tuh. Setelah kebakaran saya kumpulin guru-guru, para guru itu saya kumpulkan. Lalu saya kasih tahu bahwa CHB ini
terbakar. Jadi kalian boleh loh meninggalkan gitu misalnya ya. Jadi Bu Ika menawarkan gitu ya, kalau misalkan mungkin ada yang mau meninggalkan nggak masalah. Nggak masalah, gitu. karena kan belum tentu Iya, juga. belum tentu. Mungkin bulan depan, 2 bulan lagi itu Sudah akan kembali normal gitu. gitu. Tapi ternyata mereka itu memilih untuk stay bersama saya gitu. Belum lagi kemudian wali muridnya itu juga semangat sekali seperti itu. Nah dari situlah saya kayak punya punya bahan bakar, punya Jadi penyemangat. semakin semangat gitu Semakin ya. semangat gitu. Dan itu yang membuat motivasi saya itu terus tidak menyerah ya dan konsisten di anak-anak ini. Dan waktu itu kemudian saya kontrak rumah lagi. Nah kalau yang CHB yang kebakaran itu kebetulan itu sudah punya sendiri. 1 tahun punya sendiri terbakar gitu. Nah akhirnya saya kontrak rumah baru. Rumahnya itu sederhana, tapi di pojokan gitu, deket sih sama CHB yang kebakar. Nah kita sementara pindah ke sana. Gitu. Jadi pindah dulu ya Kak, saya mungkin Pindah. kayak ngungsi gitu Ngungsi ya. dulu Wah. selama 1 tahun, kemudian pelan-pelan gitu ya nabung lagi. Bisa akhirnya justru pas kita kembali kita jadi 2 lantai. Wah, gitu. jadi Tapi makin puji Tuhan upgrade gitu ya banget. puji Tuhan ya. Jadi Bu Ika dibanding kayak memilih untuk menghentikan, Bu Ika malah makin semangat ya melihat Makin semangat. berarti antusiasnya juga Betul. dari murid-muridnya Bu Ika, juga dari keluarganya. Iya dari guru, support keluarga itu juga luar Benar-benar biasa. support yang menguatkan Bu Ika untuk kembali Iya. menghidupkan CHB Betul. ya Bu Ika Iya, ya. Wah benar. itu benar-benar itu juga sangat mendalam nih ya pasti di dalam hidupnya Bu Ika Betul, nih ya. betul. Terus selain itu Bu Ika, saya juga saya kan tahu nih Bu Ika ini juga seorang wirausaha. Wirausaha. Saya itu ibu juga, saya lihatnya adalah wanita-wanita tangguh, wanita berdaya gitu ya. Kira-kira Bu Ika sendiri ini ada nggak mungkin yang mau disampaikan nih buat teman-teman Platter People yang ada di rumah atau mungkin lebih tepatnya perempuan-perempuan nih Bu Ika yang suka ngerasa insecure, gampang patah semangat kayak gitu. Melihat dari Bu Ika kan tadi kan walaupun ada masalah tapi Bu Ika mencoba menghadapi dengan santai. Oke, aku bisa jalanin lagi. Kira-kira Bu Ika ada pesan nggak untuk Iya. mereka itu? Ya, yang pasti itu yang pertama kita sebagai perempuan itu kita harus paham dulu tentang diri kita. Apa sih yang kita sukai gitu ya. Oke. Hal-hal apa yang bisa mengembangkan diri kita. Nah ketika kita memahami, mengenal diri kita gitu dengan baik gitu ya. Maka kita juga bisa mengembangkan apa passion kita. Oke. Seperti itu. Jadi kenali dulu potensi yang ada di dalam dirimu. Dan potensi itu masing-masing perempuan itu pasti berbeda-beda. Betul. Ya. Iya. Pasti beda-beda. Nah, kenali di situ. Kenali potensimu, kenali dirimu, apa yang kamu suka gitu, resource apa yang kamu punya. Nah, lalu kembangkan di situ. Dan konsisten ya. Oh ya, itu konsisten sebenarnya itu Konsisten yang susah itu sih susah itu buat gitu anak-anak karena zaman sekarang. konsisten itu kadang-kadang gini, ketika kita mengalami hal yang tidak nyaman atau tidak menyenangkan, itu membuat kita tidak konsisten. Oke. Nah, itu pesannya. Gitu. Berarti kita harus konsisten dan kita juga harus tahu dulu ya kita ini mungkin kayak passionnya di mana. Passionnya di ya. mana? Ya apa sih yang kita Apa yang kita sukai? sukai. Dan apapun passionmu gitu ya, apapun passion atau kesukaan kita itu semuanya baik gitu loh. Oke. Semuanya oke. Mau masak, mau misalnya ada beberapa perempuan aku tuh nggak bisa apa-apa gitu. Merasa dirinya nggak merasa bisa apa-apa ya. nggak bisa apa-apa Iya. karena dipikirnya potensi itu ya tentang memasak, tentang seni, tentang ini. Padahal seperti misalnya punya kemampuan mendengarkan dengan telaten itu juga sesuatu yang bisa kita kembangkan. Itu potensi juga. Iya. Seperti itu. Wah, Begitu, berarti Flo. memang benar-benar harus diperdalami dirinya sendiri ya. Iya, kenali Dirinya dulu. Tipikalnya Betul. seperti apa. Iya, tahu apa yang dia Tahu. mau gitu. Oke, wah itu Platter People dengerin ya apa yang udah disampaikan Bu Ika tadi. Semoga apa yang disampaikan sama Bu Ika tadi itu juga bisa jadi gambaran nih buat kita ke depannya untuk menghadapi semua masalah yang ada atau kita nih mau gimana sih ke depannya ini. Oke, ya terus kita kan sudah makan-makan nih Bu Ika. Kita udah mengenyangkan. Gimana Bu Ika rasanya? Oke banget. Sudah mantap ya. Oke, Mantap. kalau gitu, oh iya Bu Ika sudah minum belum? Oke ini aku mau minum. Oh iya, silakan ya. Mereka udah makan nih belum minum kan ya. Ya.
Oke, Bu Ika. Karena kita sudah makan, kita juga sudah sambil cerita-cerita deep talk ya, Bu Ika ya hitungannya ya. Sekarang Flo mau ngajakin Bu Ika mini challenge, Bu Ika. Waduh. Iya. Oke. Kita habis makan-makan, sekarang kita challenge. challenge dulu. Iya, kita challenge kecil-kecilan, Bu Ika. Dan- Bakar lemak ini. Iya, tapi tenang aja, kita nggak perlu jogging-jogging, Bu Ika. Jogging-jogging. Kita mini challenge-nya di sini aja sambil duduk. Dan Oke. kita nanti di TV, Bu Ika, nanti akan ada gambar. Oke. Nanti itu menunjukkan kayak perilaku yang mungkin relate sama adik-adik yang berkebutuhan ABK, khusus ya? iya gitu. Oke. Bisa adik-adik atau autis gitu lah. Bu Ika boleh diambil yang di sebelah sini? Ya. Oke. Nanti Bu Ika, di depan ini kan ada gambarnya ya. Nanti kalau Flo hitung mundur, nanti kita baru tunjukin nih yang mana. Kira-kira itu perilaku yang mana. Misalkan adik-adik, oke langsung gini. Ya Oke. gitu. Nanti waktu Flo countdown ya Bu Ika ya. Oke. Oke, kalau gitu boleh langsung dilihat dah. Oke, fokus. Kira-kira apa nih? 3, 2, 1. Apa tuh Bu Ika? Loh, oh yang benar yang mana nih Bu Ika? Yang autis. Oh iya. Ya. Kenapa tuh Bu Ika kalau boleh tahu Bu Ika? Iya, kalau untuk anak autis mereka itu memang kalau fokus itu sangat fokus gitu ya. Mereka bisa terpaku. Oke, Terpaku pada detail atau hal-hal yang kecil ya. Memang seperti itu kalau untuk anak autism. berarti beda sama adik-adik ya Bu ya? Beda. Kalau adik-adik itu kan memang ada 3 perilaku. Oke. Yaitu inattention. Nah, inattention itu justru nggak bisa fokus gitu. Wah, berarti justru berkebalikan sama yang autis. Ya? Autis, iya betul, Wah. betul sekali. Berarti Flo salah nih. Oke, coba ya kita Lagi coba ya. percobaan yang kedua ya. Lagi Bu Ika, ya. Kita Oke, coba. seru nih. Nah, rutinitas yang teratur. Bentar, oke. Yang mana ya? Ini deh, semoga bener ya. Oke, 3, 2, 1. Loh, salah lagi. Salah lagi. Oke ya, salah lagi. Berarti ini kalau rutinitas yang teratur lebih ke adik-adik yang autis ya? Betul, mereka tuh sangat terstruktur Flo. Oke. Jadi ketika mereka punya jadwal gitu ya, itu mereka harus tepat ya, harus bisa memenuhi jadwal itu. Mereka memang membutuhkan rutinitas yang teratur. Sebetulnya Oke. adik-adik juga membutuhkan ya. Tapi kalau untuk autistik ini ketika mereka sudah mendapatkan jadwal, itu mereka akan sangat patuh sekali. Sesuai jadwal yang Ya, yang dia betul. diberikan gitu ya, Iya. Bu Ika ya. Sedangkan ADHD masih membutuhkan bimbingan gitu. Oke. Oke, sekarang sudah habis Bu Ika Sudah habis ternyata ya, oke. Flo kira masih ada lagi, padahal Flo ini kayak pingin Udah penasaran. ngasih yang jawaban benernya ini Yang apa, apa? buat Bu Ika. Iya. Ternyata malah Flo yang banyak salahnya. Tapi ya untungnya Bu Ika juga ngasih insight baru buat Flo soal adik-adik yang ADHD sama yang autis, Autis. ini. Mereka tipikal yang seperti apa. Ternyata kalau yang tadi autis yang dia lebih suka fokus ya. Fokus, iya. Lebih fokus juga sama rutinitasnya harus teratur. Kalau sudah Betul. dijadwalkan begini ya Harus begini. seperti itu ya, Nanti harus kalau sesuai dengan misalkan jadwal. nggak sesuai jadwalnya, biasanya Mereka tantrum. wah. Karena mereka rigid, ada perilaku rigid. Oke. Seperti itu. Jadi benar-benar harus sesuai sama jadwal. Berarti bisa dibilang autis ini disiplin ya Bu ya? Iya, mungkin mereka karena sudah ada jadwal Sudah ya. ada jadwalnya, makanya mereka menyesuaikan sama Ya. jadwal sudah dibentuk. Oke, ya udah. Kalau gitu terima kasih Bu Ika udah kasih insight baru nih buat Flo mengenai adik-adik ya. Semoga besok Flo juga bisa dan teman-teman ya lebih tepatnya ya bisa memberikan yang terbaik nih buat adik-adik di sekolah Bu Ika besok. Oke, karena tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, sudah makan-makan, habis ini Flo mau ajak ibu main-main games. Wah. Tadi kan udah nih challenge, tapi challenge kecil-kecilan Bu Ika. Nah, sekarang lebih Sekarang gede. beda, Wah. kita lebih besar lagi challenge-nya. Wah, ini susah ini. Wah, sepertinya sih begitu Bu Ika. Oke, kalau gitu sebelum kita lanjut ke gamesnya Bu Ika, kita seperti biasa. Ya. Kita tutup dengan jargon. Masih ingat Bu Ika jargonnya? Boleh diulang? Oke, nanti kalau Flo bilang what's on their plate, Ibu Ika jawab, it's time Time. to serve To serve their story. Oke, sudah aman Bu Ika? Aman. Oke, aman. Kalau gitu, what's on their plate? It's time to serve their story.
아름다운 독창적인 아름답고 독창적인 문자 한글 강하게 다채롭게 세계인을 사로잡다. 한글에 반하고 한글을 배우다. 세종학당재단. Oke, welcome back bersama Flo dan juga Bu Ika lagi di sini. Iya. Tadi nih kan, Flo sama Bu Ika udah ngobrol-ngobrol, udah makan ya Bu Ika ya, betul ya. Kita juga udah mini challenge tuh Bu Ika. Iya. Nah, sekarang kita big challenge. Wow. Iya. Sekarang kita besarin lagi gamesnya tuh Bu Ika. Iya, apa Iya. itu? Karena sekarang kita mau main yang namanya Guess the Emoji. Oke. Jadi sekarang kita ini lagi ada di segmen yang namanya Dessert the Platter Challenge. Ya, jadi di sini lo mau challenge Wika. Oke. Nanti di layar TV ini Wika tuh bakal dikasih emoji gitu Wika. Jadi nanti ada mungkin beberapa emoji dan Wika harus menebak. Nah, kata-katanya ini adalah kuliner Wika. Kuliner ya. Betul. Kuncinya kuliner. Kuliner khas Surabaya. Oke. Harusnya Wika tahu sih. Semoga ya. Semoga ya nanti, oh ya, kalau misalkan nih Bu Ika bisa memenangkan challenge-nya, misalkan nanti semua jawabannya Bu Ika bisa jawab, nanti Flo kasih Bu Ika reward. Oh, aduh asik. Ada hadiahnya. Wah. Tapi Bu Ika, kalau misalkan ini nanti dalam kurun waktu yang ditentukan nih ya, terus misalkan Bu Ika nggak bisa menjawab nih, atau kayak, waktunya udah habis tapi Bu Ika nggak sempat jawab, nanti Bu Ika dapat hukuman. Waduh, dapat Wah, hukuman ya. Iya, jadi menang dapat reward, kalah juga Kalah dapat dapat reward, reward tapi ya. rewardnya beda. Iya. Dan rewardnya Oke, apa? oke. Nanti Bu Ika tahu sendiri. Oke. Kalau gitu gimana Bu Ika udah siap sama Siap, siap. challenge-nya? Oke. Kalau gitu nanti Flo countdown lagi ya Bu Ika ya. Iya, iya. Oke. Oke, guys, the emoji bersama Flo dan Bu Ika. 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan Bu Ika. Nah ini gambar apa Bu Ika? Ini Pen, belum. pen, Ayo, pen, itu gambar apa? Itu ada pencil, pensil. pecel, Yakin Bu Ika? pecel, Yakin? pecel. Dari mana tuh kok bisa pecel Bu Ika? Itu pen sama cel. Oke, betul. Kita tepuk tangan dulu. Pertanyaan pertama Bu Ika udah langsung bener. Langsung pertama Bu Ika. Belum, kita masih ada lagi. Masa seorang Bu Ika cuma kasih satu pertanyaan aja? Apa? Ada lagi nih Bu Ika. Yang kedua Bu Ika. Oke. Nah, apa nih? Soto. Soto? Kok bisa soto Bu Ika? Iya kan tuh sofa tuh, tapi Oke. fa-nya dicoret. Oke, ya, terus? Soto. Wah, oke betul. Tepuk tangan lagi dong buat Bu Ika. Ini ternyata wah nggak ada istimewa deh sama Bu Ika ya. Ini yang terakhir Bu Ika. Serabi. Yakin Bu Ika? Yakin. Kenapa kok bisa serabi, Bu Ya Ika? itu doknya aja. Oke. Serabi. Lah ranya itu dari mana Bu Ika? Itu raja. Oh iya raja ya. Saya kira itu tadi ratu Bu Ika. Oke, betul serabi. Asik. Oke, boleh tepuk tangan dulu yang berubah buat Bu Ika. Ternyata 3 jawaban dibabat habis sama Bu Ika. Wah, saya kira tadi Bu Ika bakal bingung ini gambar Apa ya? Soalnya biasanya ini mainan anak muda Bu Ika. Aku kan masih muda. Oh iya, karena kelihatan seperti anak-anak 20-an ya Bu Ika ya. Plusnya 20 juga. Plusnya banyak Bu Ika. Plusnya banyak. Oke. Karena tadi Bu Ika sudah bisa memenangkan nih ya permainan pada hari ini, Flo kasih hadiahnya. Asik. Oke, Apa ini? sebentar ya Bu Ika, ya, Oke. Flo ambilin ya. Oke. Nah, ini dia Bu Ika hadiahnya buat Bu Ika. Apa nih? Wah. Dan juga lemper. Ya. Silahkan Bu Ika, boleh. Terima Dicicipin kasih. juga nggak masalah Bu Ika. Boleh ya? Ini makanan kesukaannya Bu Ika. Iya, aku Wah, suka sekali. Saya suka sekali. berarti saya nggak salah ini berarti ya. Mencari info tentang Bu Ika nih sukanya apa dari tadi rawon, sekarang ada bikang ya sama ada lemper lemper, ya. ah. Ini jajanan kesukaannya Bu Ika ya? Betul. Wah, berarti Flo nggak salah dalam meriset
seorang Ibu Ika ini. Thank you ya, Flo. Iya, justru saya terima kasih Bu Ika. Tadi kan Bu Ika sudah sempat cerita-cerita sama saya, juga ngasih tips ya gimana caranya kalau misalkan besok nih waktu Flo sama teman-teman komunitasnya Flo bertemu, berinteraksi sama adik-adik ABK ya besok ya. Kita juga sudah tahu nih sekarang caranya gimana biar kita nih nggak salah gitu ya ngadepin mereka gitu. Ya juga biar adik-adik ini nyaman gitu. Dan juga terima kasih banyak Bu Ika juga udah berbagi ceritanya. Sama-sama. Gimana caranya Bu Ika bisa kembali bangkit itu gimana. Dan semoga itu juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman Flatter People di rumah. Ya. oke. Sekali lagi Flo, terima kasih banyak ya Bu Ika Sama-sama, ya. Flo. Nanti kita ketemu lagi langsung di sekolahnya Bu Oke, Ika. saya tunggu. Betul, kalau gitu Bu Ika terima kasih. Kita tutup habis ini dengan jargon lagi Bu Ika. Oke. Tapi sebelum itu teman-teman Flatter People jangan lupa ya tonton terus nih What's on Their Plate di YouTube channel Petra TV itu jangan lupa ya dipantengin terus, ditonton, like, subscribe pokoknya semuanya pokoknya. Dan juga jangan lupa ada Instagram kita di What's on Their Plate _ ya, oke. Ya oke, mungkin segitu dulu ya dari Flo dan juga Bu Ika nih ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya di belakang Siap, ya Bu. oke. Kalau gitu kita tutup dengan jargon. Masih ingat kan Bu Ika? Masih. Oke, kalau gitu what's on their plate? It's time to serve their story. Oke.